Aku tidak percaya ia bisa mengecewakanku hingga ke dasar, kata Elisa menertawakan dirinya sendiri. Dia merasa seperti mensia-siakan masa mudanya untuk menikahi dan mencintai pria yang salah. Sementara itu kening Kelvin mengerut mendengar apa yang baru saja Elisa katakan. Jika ia merasa kecewa, maka itu berarti wanita ini pernah berharap pada lelaki itu. Ia benci Elisa memiliki harapan dengan pria lain. Aku mengajukan cuti hari ini, kata Elisa sambil memasukkan dokumen pengalihan saham itu ke dalam tasnya. Apa yang akan kamu lakukan? Membuat keributan, kata Elisa dengan wajah penuh tekad. Kelvin mendekati wanita itu. Apa kamu butuh bantuanku? Elisa berpikir sejenak. Akan sangat mudah jika pria ini ikut campur ke dalam masalah ini. Namun ia memikirkan betapa perhitungan kapitalis di depannya. Kali ini entah syarat apa yang akan ia lakukan. Elisa akhirnya memutuskan untuk menggelengkan kepalanya. Aku akan mengurusnya sendiri, kata Elisa bertekad. Kelvin tersenyum tipis. Kamu menandatangani surat itu sendiri, bukan? Tanda tangan asli itu akan membuat dokumen palsu itu menjadi asli. Elisa yang baru saja akan melangkah pergi membeku. Ini melibatkan hukum perdata. Kamu membutuhkan pengacara yang kuat untuk melawannya, lanjut Kelvin. Elisa berbalik sambil menelan ludahnya. Apa yang harus aku lakukan? Elisa tahu dalam dunia bisnis ia bodoh, sementara pria di depannya sekarang pasti telah melewati banyak hal dan pengalaman untuk bisa memikirkan jalan keluar tentang masalahnya. Kelvin menepuk lembut kepala Elisa, mencari bukti dan minta pembelian saham dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Kenapa aku harus menjual sahamnya? Tanya Elisa bingung. Bukankah seharusnya ia memulihkan kepemilikan saham yang seharusnya menjadi miliknya? Saham itu tidak akan menguntungkan lagi dalam waktu dekat. Kamu harus melakukan apa yang aku katakan tadi. Saat ini Elisa belum mengetahui apa yang dimaksud Kelvin, namun ia mengangguk karena tahu bahwa pria ini pasti memiliki pertimbangan tersendiri. Pergilah, Zah akan membantumu mencari sesuatu yang bisa menjadi bukti untuk merampok uang mantan suamimu. Kelvin merapikan rambut Elisa, menyematkan beberapa yang mencintai ke belakang telinganya. Selama ada aku, tak akan ada yang bisa macam-macam denganmu. Elisa menatap pria di depannya, yang kini memiliki ekspresi wajah lembut dan hangat. Tak seperti tadi yang menakutkan. Pria ini, apakah ia memiliki kepribadian ganda? Batin Elisa sambil menatap Kelvin yang kini sudah dalam suasana hati yang baik. Setelah kesalahpahamannya terselesaikan, Zah akan mengantarmu untuk menemui pengacara. Setelah mengatakan itu, Kelvin memanggil Zah dan menyuruhnya menemani Elisa menemui pengacara dan mengumpulkan bukti. Sore hari mereka baru menyelesaikan semuanya dengan hasil yang memuaskan. Dua orang itu dan satu pengacara mendatangi kantor Arka yang ada di Canberra. Elisa, apa yang kamu lakukan di sini dengan membawa dua orang ini? Tanya Arka begitu mengizinkan mereka masuk ke kantornya. Elisa maju dan menampar pria itu. Plak, Arka tercengang. Ini adalah pertama kali ia melihat Elisa melakukan kekerasan. Wanita yang selama ini ia kenal sebagai istrinya yang lembut dan penyayang. Sementara itu diam-diam Zah telah merekam secara sembunyi-sembunyi kejadian itu melalui panggilan video yang ia tunjukkan pada Kelvin. Saat Kelvin melihatnya, ia menaikkan sudut mulutnya. Kucing kecilku mulai mengeluarkan cakarnya. Sangat menggemaskan. Itu baru namanya wanitaku, gumam Kelvin sambil menatap ponselnya. Bos, apa yang Anda bicarakan? Tanya salah satu dewan direksi di dalam rapat. Pria itu baru saja menyelesaikan laporannya, namun ia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan bosnya. Kelvin berdiri dari tempat duduknya. Rapat sampai di sini, ada hal penting yang harus aku saksikan, kata Kelvin sambil melihat ponselnya. Kembali ke kantor Arka, pria itu masih menatap Elisa dengan tatapan tak percaya.
Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menamparku? Jadi kamu masih berani menanyakan kenapa? Arka membeku. Apakah ia sudah mengetahuinya? Tapi kenapa begitu cepat? Arka memutuskan untuk tetap tenang. Hanya dengan itu ia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Lagi pula sudah tidak ada jalan untuknya kembali, dan dia sudah meramalkan hal seperti ini yang akan terjadi cepat atau lambat. Elisa, apakah kamu tiba-tiba tidak puas dengan dividen hasil saham itu? Elisa tersenyum tipis dengan ekspresi mengejek. Kamu masih berani menyebutnya dividen? Jelas itu adalah penipuan. Elisa melemparkan berkas yang Kelvin berikan tadi. Itu adalah dokumen salinan dari surat yang kemarin Elisa tanda tangani sebagai hasil pembagian saham, yang kini isinya telah berubah menjadi dokumen jual beli. Wajah Arka langsung menegang. Meski begitu, karena ia telah berubah menjadi karakter antagonis di mata Elisa, maka dia tidak akan berpura-pura lagi. Kamu menandatanganinya sendiri. Aku tidak memalsukan tanda tanganmu, jadi secara hukum dokumen ini sah. Jika kamu merasa aku menipumu, maka kamu bisa mengajukan gugatan. Elisa menatap pria di depannya dengan terperangah. Kilatan masa lalu di mana ia menjadi suami yang penyayang dan selalu perhatian padanya masih jelas dalam ingatannya. Namun sepertinya ia tidak mengenali sisi lain Arka. Aku tidak pernah berbuat jahat padamu. Bahkan saat aku tidur dengan yang lain 4 tahun lalu, itu ketika aku telah menandatangani surat cerai. Itu bahkan tidak akan terjadi jika bukan karena ibumu mengusirku. Kenapa kamu sangat tidak berperasaan? Akulah wanita yang membantumu saat perusahaanmu jatuh dan kehabisan modal. Arka, haruskah kamu sampai berbuat sejauh ini? Arka goyah mendengar kekecewaan yang baru saja dikatakan Elisa, namun sudah tidak ada jalan untuknya kembali. Jika kamu merasa tidak adil, maka kamu bisa menuntutku di pengadilan. Aku pikir masa lalu kita mungkin masih bisa membuatku untuk berbicara dengan baik padamu. Tapi sekarang jangan salahkan aku jika menurutmu aku kejam. Elisa lalu menoleh pada Zah. Pria itu segera menyalakan tablet yang memutar rekaman CCTV di restoran tempat Elisa dan Arka bertemu. Saat Zah membesarkan layar tabletnya, sangat jelas bahwa isi dokumen yang Elisa tanda tangani mengenai dividen saham, bukan jual beli saham. Lalu setelah itu Norah masuk mengucapkan beberapa kata sebelum keluar bersama Arka. Rekaman ini memang tidak memiliki suara, tapi di pengadilan aku bisa menemukan ahli yang bisa membaca gerak bibir untuk mengartikan apa yang kamu rencanakan dengan Nora. Wajah Arka seketika menjadi pucat. Dia baru menyadari kesalahannya yang menyisakan celah sehingga kini Elisa bisa memiliki bukti untuk menghukumnya. Elisa, aku minta maaf. Aku terpaksa melakukan itu. Uang dividen masih aku pakai untuk sebuah proyek perumahan kelas atas di Sydney. Juga aku tidak ingin saham terbesar dimiliki oleh orang lain. Jika kamu tidak kembali padaku, saham Arka hanya tersisa 25% setelah ia melewati krisis 1 tahun ini. Meski perusahaannya berkembang dengan baik, namun di balik itu ia mengorbankan banyak hal. Tak ada yang tahu bahwa ia terlalu banyak menginvestasikan uangnya untuk investasi jangka panjang. Sekarang saham 30% milik Elisa adalah yang tertinggi di perusahaannya. Karena ia tidak bisa membuat Elisa kembali padanya, maka dia tak akan membiarkan orang lain menjadi pemimpin perusahaan. Ketika itu adalah bisnis yang diturunkan keluarganya. Tidak, aku tidak bisa memaafkanmu. 3 tahun lalu kamu hampir membuatku kehilangan anakku dengan rencana aborsi yang akan kamu lakukan dengan dokter dengan dalih pemeriksaan kandunganku. Lalu sekarang kamu juga membuatku kecewa dengan menipuku. Arka, aku tidak sebodoh itu untuk membiarkanmu lepas kali ini.
Arka tercengang mendengar itu. Namun di tempat lain seorang pria yang juga menyaksikan pertemuan itu secara virtual juga ikut tercengang. Wajah Kelvin berubah menjadi badai dalam sekejap saat mendengar Arka dulu pernah membuat putranya hampir tidak lahir di dunia ini. Aku tak akan melepaskanmu dengan mudah, batin Kelvin dengan memberikan tatapan membunuh pada Arka yang sekarang tampak kacau. Kemarahan menyelimuti dirinya, namun sekarang bukan saat yang tepat untuk melampiaskannya. Kembali ke kantor, Arka hendak meraih bahu Elisa untuk menenangkan wanita di depannya, namun Sah tiba-tiba berdiri di depannya. Harap jaga jarak, kata Sah dingin. Jika bosnya tahu pria ini bisa menyentuh ibu dari anaknya dan dia tidak bisa mencegahnya, maka ia takut kali ini bukan biji kedelai lagi tapi beras yang harus ia ambil dengan sumpit. Bisakah kalian keluar? Aku ingin bicara berdua dengan Elisa dan melakukan negosiasi. Sah menggeleng. Tidak. Kami datang dengan paket lengkap, jadi kami tidak bisa dipisahkan. Arka memelototi Sah dengan rasa frustasi. Ia menarik nafas dalam lalu memberanikan diri mengeluarkan apa yang akan menjadi negosiasinya. Elisa, jangan bawa ini ke pengadilan. Aku akan membayar harga sahammu sesuai harga pasar sekarang. Elisa menggeleng. Tidak, lagi pula ini adalah perusahaanku. Kenapa kamu harus menyimpan saham di sini? Aku akan membelinya dengan harga yang sesuai. Uang itu akan cukup untuk membuatmu hidup dengan nyaman sampai usia tua. Baik, aku akan menjualnya dengan harga $1 miliar, tidak kurang dari itu. Jika kamu keberatan, maka aku hanya bisa membawa ini ke pengadilan. Saat kamu terbukti bersalah, maka itu akan berakhir buruk untuk bisnismu. Arka menggertakkan rahangnya. Apa kamu merampokku? Terserah apapun yang kamu katakan, itu adalah syaratku. Arka menarik nafas dalam. Untuk beberapa saat suasana menjadi hening. Jika ia mengeluarkan uang sebanyak itu, maka ia akan mengosongkan seluruh tabungannya, bahkan juga sebagian uang kas perusahaan. Namun ia masih bisa mencari pinjaman nanti. Tapi jika dia didakwa dengan penipuan, maka dia tak akan bisa memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Baiklah, kata Arka dengan berat hati, seolah ia baru saja selesai dirampok. Kemarahan menggerogoti dirinya, seolah hatinya digerogoti oleh ribuan semut. Sudah hampir gelap saat Elisa dan Sah telah berhasil melakukan misi perampokan bergaya elegan. Hanya saja saat di mobil, Elisa terlihat tidak bahagia dengan wajah yang murung. Kenapa Anda tidak tampak bahagia? Tanya Sah sambil mengemudi. Dulu dia pria yang baik, jawab Elisa dengan suara yang lesu. Aku seperti mensia-siakan tahun-tahun muda terbaikku, tapi sayangnya aku tidak bisa memutar waktu. Lanjut Elisa dengan menarik nafas panjang. Jangan memikirkan yang merusak suasana hati. Lebih baik pikirkan bahwa Anda telah menjadi miliarder. Elisa mengangguk setuju. Menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan uang sebanyak ini? Beli saham di Fasa Corp. Sahamnya sangat stabil dan cenderung naik tiap waktu. Elisa tertawa mendengar itu. Kamu dibayar berapa untuk memasarkan saham di perusahaan tempatmu bekerja? Nona Elisa, aku memiliki sebuah rahasia. Aku hanya akan berbagi denganmu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Elisa mengangguk dan wajahnya tampak antusias. Ia berharap pria ini akan menceritakan rahasia besar tentang bosnya yang bisa ia jadikan alatnya memeras Kelvin ketika nekat mengajukan hak asuh. Sebenarnya aku memiliki sedikit saham di Fasa. Aku membelinya sedikit demi sedikit tanpa bos tahu. Wajah Elisa menjadi kaku. Ia lalu menarik nafas dalam kemudian ikut pura-pura tersenyum. Oh ya? Karena kamu sudah membantuku kali ini, katakan apa yang kamu inginkan. Jika itu tidak begitu mahal, aku akan memberikannya untukmu. Mata Sah berbinar, tapi ia kemudian menggeleng. Hadiah itu akan berubah menjadi racun baginya
Jika sampai bosnya tahu, aku hanya bekerja sesuai perintah bos. Jadi orang yang seharusnya mendapatkan pujian adalah bos. Elisa menarik nafas dalam. Kelvin sudah memiliki semuanya, mobil mereka. Kemudian sampai di depan perusahaan Kelvin, pria itu telah berdiri di lobi untuk menunggu jemputannya. Begitu Kelvin masuk, Elisa segera menggeser tempat duduknya. Tangan panjang Kelvin segera menarik Elisa untuk duduk di dekatnya. Tangan yang sama juga kemudian menepuk kepala Elisa. "Jangan menepuk kepalaku seperti ini, aku bukan hewan peliharaan," protes Elisa. Kelvin menyatukan alisnya. "Jadi apakah kamu lebih suka aku melakukan sentuhan lain seperti bagaimana manusia dewasa lainnya?" Bola mata Elisa melebar. Telapak tangannya dengan segera menutup mulutnya sambil menggeleng. "Tidak," jawab wanita itu dengan suara yang teredam telapak tangannya. Kelvin mengulas senyum. Wanita di depannya sudah menjadi ibu, namun terkadang ia masih tampak menggemaskan di depan mata Kelvin. Tiba-tiba ia teringat tentang apa yang dilakukan Arka padanya ketika hamil Efrain. "Arka pernah membuatmu akan menggugurkan kandungan." Elisa mengangguk. "Sejak malam di hotel saat itu, aku pergi ke pedesaan. Saat Arka menemukanku, kehamilanku telah berjalan 5 bulan. Semula ia mengatakan akan menerimaku apa adanya. Tapi saat di rumah sakit, aku mendengar ia meminta dokter untuk membiusku, lalu mengeluarkan anakku." Jemari tangan Kelvin mengepal. Ia berusaha untuk menenangkan amarahnya selama beberapa saat. "Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri saat itu?" "Seorang dokter membantuku, ia juga membantuku melakukan pelarian ke luar negeri. Aku berhutang banyak padanya, semua akan sulit tanpa bantuannya. Ketika aku di luar negeri," terang Elisa, "aku akan menebus hutang budimu padanya." Elisa mengangguk setuju. Sebagai ayah Efrain dan status luar biasa yang dimiliki Kelvin, mungkin itu bisa membantu pria itu di kemudian hari. Setelah perjalanan menjadi hening beberapa saat, Kelvin ingat apa yang harus ia lakukan. "Zah, tawar sebidang tanah kosong di dekat tanah yang akan Arka bangun sebagai perumahan mewah di Sydney." "Baik bos." Elisa menatap Kelvin yang tiba-tiba mengatakan hal itu. "Kenapa? Apakah kamu ingin membuat proyek tandingan?" Kelvin menatap wanita polos di depannya. "Jika aku membuat proyek perumahan tandingan, maka justru menaikkan harga jual perumahan Arka nanti. Ini sama seperti efek persaingan Coke and Pepsi." "Ah iya, aku pernah mendengar tentang hal itu. Lalu apa yang kamu rencanakan dengan tanah itu?" Kelvin menepuk kembali kepala Elisa. "Tidak lama lagi kamu akan tahu."